Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali saat ini di dalam ibadah online GBI Sigma. Untuk itu mari persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini. Dan sebelumnya kita bersama-sama mau memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari tiba saatnya kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk kita memuji, meninggikan, menyembah Dia satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tata kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Semua katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh angkat kembali pujian ini, ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan. Terjadi di sini. Bapa Surgawi, kembali kami merendahkan diri mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Engkau hadir di tengah kami, pasti ada kemenangan atas segala dosa dan kuasa-kuasa jahat yang ada di dunia ini. Karena kuasa-Mu begitu luar biasa. Karena Kristus yang telah mati dan bangkit, kuasa darah Tuhan tetap terus melindungi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Dan Engkau juga yang telah menghentar anak-anak-Mu Tuhan dalam memberikan persembahan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan tatangan maupun juga persembahan ucapan syukur. Kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Karena mereka telah Kau berkati dengan luar biasa. Jadikan persembahan ini Tuhan untuk memuliakan Kau dan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi. Bagi banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan, banyak jiwa-jiwa untuk dihiburkan, dikuatkan dan dipulihkan. Sehingga mereka boleh menjadi keluarga Allah melalui gereja-Mu di tempat di mana kami boleh sama-sama melayani Tuhan. Tuhan berkati jiwa-jiwa jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Tuhan urapi dan berkati hidup mereka supaya mereka boleh tetap cinta Tuhan. Karena mereka memberi, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh memuliakan Engkau. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Tiba saatnya kembali pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru, memberikan kekuatan bagi yang lemah dan memberikan penghiburan bagi yang susah. Bahkan memberi keselamatan bagi orang yang akan mengalami celaka, dan Tuhan cegah itu karena kasih karunia-Nya menjangkau bagi setiap orang yang mau dipanggil. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan beri judul Hidup dalam Pengharapan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang silam, kalau nggak salah dan kita percaya masih mengingatnya, bahwa kita pernah hidup dalam masa lalu. Artinya bagaimana sikap kita untuk menyikapi hidup masa lalu, masa yang silam, masa yang tidak bisa kita balik lagi ke sana, hanya kita kenang dan juga kita coba mengerti dengan baik secara bijak. Yang kedua, kita juga hidup dalam realita, dalam kenyataan yang sedang kita hadapi. Yang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengarkan firman-Nya, kita harus realistis menyikapi hidup yang saat ini sedang terjadi. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan tentang fase yang ketiga manusia menjalani hidup, yaitu hidup dalam pengharapan. Artinya apa? Bahwa manusia hidup dalam pengharapan yang saat ini kita belum bisa merasakan dan mengalami, tapi janji firman Tuhan akan menyatakan buat kita sekalian bahwa kita akan mengalami itu di masa yang akan datang. Dan itulah Tuhan telah nyatakan buat setiap kita dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan, mereka hidup dalam pengharapan, dalam janji yang masih belum dinyatakan dan kelak akan diterimanya pada satu saat kalau sudah waktunya bagi Tuhan dan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, ayat yang menjadi dasar buat kita sekalian kenapa kita perlu merenungkan hidup dalam pengharapan, yaitu Roma pasal 8 ayat 24 yang saya akan bacakan buat saudara dan saya, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara-saudara, kalau di sini dikatakan bahwa kita diselamatkan, ada 3 fase juga keselamatan itu menurut firman Tuhan. Keselamatan yang berkaitan dengan masa lalu kita sudah mengalaminya karena Tuhan berjanji bahwa sekali untuk selama-lamanya Tuhan telah mengampuni dosa saudara dan saya dan bersifat kekal. Karena itulah terimalah dengan iman bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Dan yang kedua, kita pun hidup dalam saat ini Tuhan menyelamatkan kita dari pengaruh dan kuasa dosa yang masih berkeliaran. Saudara dan saya dijamin oleh Tuhan kalau saudara mau taat akan firman-Nya, hidup dalam realitas, kita hidup dalam keselamatan hari ini, artinya saudara dilepaskan dari kuasa dan pengaruh dunia ini, yaitu kuasa dosa, sehingga saudara tidak jatuh dalam dosa, tapi selamat karena saudara bertahan dalam pencobaan. Dan yang ketiga, kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya apa saudara? Saat ini kita belum bisa merasakan sebetulnya seperti apa surga. Tetapi saudara bisa mencicipi seperti apa sesungguhnya surga itu. Itulah sebabnya Roh Kudus menjadi jaminan dan kita masih hidup dalam pengharapan. Tapi pengharapan tidak mengecewakan sebab Roh Tuhan ada di dalam hati saudara dan saya. Karena itu bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita harapkan. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan iman itu adalah bukti dari segala apa yang kita harapkan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita membangun hidup dalam pengharapan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak terlihat, walaupun Tuhan tidak bisa kita amati dengan mata kornea kita. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mendengarkan dengan telinga jasmani kita. Kita tidak bisa mendengar suara audible seperti saudara mendengar saya melalui mikrofon ini. Saudara, tetapi saudara dan saya tetap mempunyai pengharapan yang kuat bahwa Tuhan adalah ada dan berjanji ya dan amin karena Dia adalah
Tuhan pengharapan kita. Dan kita tidak boleh terlepas dari pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan hidup saudara adalah hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kasih. Roma pasal 5 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari saya akan bacakan buat kita sekalian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Melalui iman saudara mendapat kasih karunia. Karena panggilan itu datang melalui kabar keselamatan, yaitu kabar Injil. Dan saudara menerimanya melalui iman. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Bermegah itu berbangga dalam pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan orang Kristen, pengharapan orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengikuti jalan hidupnya, saudara akan menerima kemuliaan yang akan diberikan buat saudara kalau saudara mau hidup sebagai orang-orang ahli waris kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara itu semua masih dalam keadaan kita menanti. Dan itulah apa yang dikatakan firman hari ini. Mari saudara dan saya hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara ada 4 hal di dalam kita hidup dalam pengharapan. Sikap kita dan cara mengertinya. Yang pertama, hidup dalam pengharapan adalah hidup karena janji Allah. Jadi saudara sebagai orang Kristen, saya sebagai orang percaya, hidup kita ada di dalam janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah berubah. Sekalipun manusia berubah karena Allah itu setia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dan janji yang menjadi jaminan saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Janji yang berdasarkan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam Yesus janjinya ya. Tidak pernah tidak dan tidak pernah tidak terjadi. Karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kehidupan. Disitulah saudara kita mendapat jaminan. Jadi ketika siapa yang ada di dalam Kristus, bukan karena saudara melakukan hukum Taurat, bukan karena jasa-jasa saudara, bukan karena kebaikan saudara, dan bukan karena upaya saudara semata, tetapi karena karunia Allah di dalam Kristus. Bahwa saudara hidup dalam janji Tuhan. Dan janji itu adalah janji yang akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus. Karena itu hanya orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang akan memperoleh janji yang pasti. Ya dan amin. Saudara, Efesus pasal yang pertama ayat 11. Demikian juga kata firman Tuhan untuk saudara dan saya untuk dipegang kuat-kuat. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kami mendapat bagian yang dijanjikan karena Kristus. Jadi bukan karena perbuatan saudara, bukan karena usaha saudara, bukan karena usaha saudara dan saya, tetapi karena di dalam Kristus kami dan dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, rencana Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Jadi janji itu di dalam Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak bisa memperoleh janji itu. Efesus 1 ayat yang ke-11. Tadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara dalam 2 Korintus pasal 5, Saudara, jaminan yang kedua, kalau tadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminan yang kedua adalah dari Roh Kudus. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat yang 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi Tuhan yang mempersiapkan saudara untuk memperoleh janji itu. Dengan apa? Mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Banyak orang di dunia ini perlu memperoleh jaminan, takutnya dirugikan, saudara. Takutnya meleset, takutnya one prestasi kalau saudara ingin mencari atau mendapatkan utang ataupun pinjaman dari bank berupa uang, maka saudara kadang-kadang kalau dengan partai besar harus ada jaminan. Sekalipun partai kecil pun juga. Ada jaminan supaya bank tidak merasa akan dirugikan kelak, ataupun kalau dia tidak bisa membayar utangnya, jaminannya akan disita. Saudara, akan dijadikan milik yang pemberi hutang itu sendiri. Saudara, tapi Yesus Tuhan Allah kita, artinya Tuhan Yesus kita maksud saya, Juru Selamat dan Tuhan kita,
menjadi jaminan. Yang pertama tadi saya sudah bacakan buat saudara. Yang kedua adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini adalah juga melaluinya kita mendapat jaminan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Jadi jaminannya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menjadi jaminan saudara? Kalau Yesus menjadi jaminan saudara, dia mati dan bangkit untuk saudara. Kalau Roh Kudus menjadi jaminan saudara, dia tinggal dalam hidup saudara. Dia yang menyertai saudara selama-lamanya. Dari sejak engkau percaya saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hadir berhuni dalam hati saudara. Makanya bekerjalah dengan Roh Kudus. Berkooperasilah dengan Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus menjadi berduka karena sikap dan tindakan saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia jaminan saudara pasti akan memberikan kemenangan kalau saudara mau mengizinkan Roh Tuhan itu menguasai dan memenuhi hidup saudara. Ya, itu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Itulah sebabnya yang pertama saudara, kita hidup dalam pengharapan karena hidup kita karena janji Allah. Dan jaminannya adalah Yesus Kristus. Yang pertama, yang kedua adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain yang dapat menjamin kepastian hidup yang akan datang. Yaitu hidup yang kekal tanpa kedua pribadi ini. Yaitu Yesus dan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang berikutnya Bapak Ibu saya akan bagikan bagaimana kalau kita hidup dalam pengharapan. Saudara, bahwa janji Allah yang sudah kita sama-sama dapatkan di dalam Alkitab, sebagai orang percaya kita akan menerimanya, itu adalah bagi orang yang dipanggil. Dan Tuhan meluaskan panggilan bagi setiap orang. Kalau dulu kita mendapat cerita dari apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, bahwa Allah memanggil orang-orang Yahudi lebih dahulu, orang-orang lain tidak dipanggil. Artinya sebagai contoh untuk membawa orang lain supaya nanti kelak bisa dipanggil. Tetapi pada akhir zaman Tuhan memanggil setiap orang melalui gerejanya. Kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memanggil saudara untuk datang kepadanya. Hei, engkau yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan bagimu. Tuhan Yesus mengundang kepada setiap saudara. Panggilan itu tidak hanya bagi orang tua, muda, dewasa, anak-anak, tapi semua kalangan. Dari tidak hanya satu suku bangsa, tapi seluruh bangsa. Jadikan sekalian bangsa muridku, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya itu memang sudah dihukumnya. Itulah janji. Jadi janji itu bagi orang yang dipanggil. Tidak semua akan mengalami. Kalau saudara dipanggil dan mau merespon panggilan itu, saudara pasti akan mendapatkan janji itu. Dan janjinya bukan sekedar janji. Janjinya adalah ya dan amin. Karena firman-Nya adalah tidak pernah berubah. Dan Yesus yang menjamin, Roh Kudus yang menjamin. Oleh karena itu mari saya bacakan apakah janji itu memang benar buat saudara dan saya. Mari saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Seberapa banyak Tuhan memanggil melalui gereja, melalui saudara sebagai orang Kristen untuk menyatakan bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kalau saudara memberitakan firman, menjadi saksi hidup tentang kebaikan Tuhan, ya panggilan akan menjadi seolah-olah terbatas. Tapi Tuhan merindukan setiap orang mendapat panggilan itu melalui saudara. Dan itulah janjinya buat setiap saudara. Terutama yang dipanggil dan mau merespon. Saudara, itulah sebabnya mari saya mengajak kepada kita sekalian. Kalau saudara hidup dalam pengharapan, saudara harus memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu merespon dengan baik, dengan iman yang benar. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara, kalau kita menjadi anak di dalam satu keluarga, kitalah yang meneruskan hak-hak orang tua kita. Ya satu saat pasti orang tua kita meninggal, kita pun juga akan meninggal. Hak-hak tentang apa yang akan dimiliki secara perdata di bumi pasti diteruskan oleh ahli warisnya. Dan salah satunya adalah tentu anak. Di dalam hukum yang lazim berlaku di dunia bahwa anak itu ahli waris. Dan karena itu Bapak Ibu mari saudara menjadi ahli waris yang benar. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah.
Jadi kalau saudara menjadi anak Allah, saudara adalah ahli waris seperti Kristus yang akan mewarisi seluruh ciptaannya yang diberikan kepada Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya. Yaitu jika saudara mau menderita bersama dengan Dia dan dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita hidup dalam pengharapan, yaitu yang pertama hidup karena janji Allah dan jaminan Yesus dan Roh Kudus. Yang kedua, janji Allah itu buat saudara dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Saudara saat ini mendapat tawaran dari Tuhan Yesus, hei kamu yang letih lesu berbeban berat, yang baru pertama kali mendengarkan firman ini, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Kalau saudara menerima, meresponi panggilan Tuhan hari ini, saudara adalah termasuk ahli waris yang akan bersama menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kemudian kita lihat poin yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara, hidup dalam pengharapan adalah bagaimana saudara mengerti bahwa sesuatu itu tidak ujuk-ujuk langsung sampai ke sana. Saudara, kalau orang dunia, itu apa yang akan diterima itu pasti melalui satu modal, satu perencanaan. Dan di dalam dunia bisnis itu disebut dengan investasi, saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita akan menerima kemuliaan Tuhan, yang Tuhan janjikan kelak nanti ketika kita dipanggil yang sudah meninggalkan dunia ini, dan bersama dengan Kristus nanti, supaya di mana Kristus ada di sana kita juga berada, maka pertama hidup kita itu harus berinvestasi dalam kekekalan. Saudara, bagaimana orang menginvestasikan bahkan kalau di dunia bisnis sampai pinjam uang segala supaya nanti kelak pinjaman itu bisa dikembalikan modalnya dan dapat untung. Sehingga mendapat keuntungan yang besar walaupun dia berhutang. Tapi hitung-hitungannya jelas, saudara. Nah, demikian saudara dan saya itu adalah orang yang menginvestasikan hidup saudara hari ini untuk yang akan datang. Saudara, apa yang akan terjadi di kemudian hari itu pasti ada penyebab dari apa yang sekarang kita kerjakan. Yaitu disebut investasi, ada sebab, ada akibat. Walaupun sebab itu ada yang jangka pendek, tetapi yang lain adalah sebab itu memberikan akibat jangka menengah dan jangka panjang. Bahkan jangka yang disebut jangka kekekalan. Dan itulah hidup orang Kristen. Karena itu mari saya akan bacakan bagaimana saudara berinvestasi untuk hidup yang akan datang. Bagaimana saudara menanam saat ini supaya saudara bisa meraih hasil daripada apa yang saudara akan peroleh kelak. Ketika saudara nanti di dalam kekekalan. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Saudara, Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang harta, tentu kita tidak mungkin membawa harta yang ada di bumi dibawa ke surga. Karena di dalam surga itu adalah di mana hidup diliputi atau diwarnai dengan suasana ruang melampaui dari waktu. Keadaan melampaui ruang dan waktu. Artinya kita tidak tergantung oleh materi, tetapi kita bisa menggunakan materi, seperti itu. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berinvestasi dengan harta-harta dunia ini, seperti kekayaan, uang, dan apapun yang saudara miliki dan itu berlaku untuk dunia, ya, itu saudara bisa investasikan untuk kerajaan surga. Karena itu saya mengajak kita, jangan kumpulkan hartamu di dunia ini. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh mendapatkan kekayaan dan harta yang cukup baik karena kerja saudara cukup baik dan berprestasi. Itu boleh-boleh saja. Tetapi yang jauh lebih penting kalau saudara mempunyai nilai daripada apa yang investasikan untuk ke depan. Saudara tidak hanya berpikir untuk anak cucu, untuk generasi berikut di bumi. Itu boleh, silakan, dan saya pikir negara memikirkan hal itu. Dan gereja pun juga harus memikirkan tentang generasi estafet dari kemudian apa yang akan dilaksanakan oleh gereja. Kelangsungan gereja di muka bumi. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah setiap pribadi saya mengajak kita berinvestasi hidup saudara untuk yang akan datang. Kalau saudara punya harta,
Kalau saudara punya kemampuan, saudara punya talenta, dan saudara mempunyai berkat, saudara investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita dipanggil sebagai makhluk sosial, hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah yang menjadi investasi orang kalau dia mau dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi. Artinya hartamu itu mempunyai nilai yang penting untuk kerajaan surga. Pakailah itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Melalui orang lain, melalui gereja, melalui tempat-tempat yayasan sosial yang membutuhkan apa yang harus kita salurkan untuk mereka. Supaya saudara dipermuliakan karena saudara mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dikatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu dan jiwamu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri melalui berinvestasi dari apa yang saudara miliki dalam hidup saudara untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Saudara jangan kumpulkan harta di bumi, sebab di bumi akan terjadi ngengat dan karat dan pencuri akan mencurinya dan membongkar. Tapi kalau hartamu kau berikan kepada Tuhan, apa yang kau miliki kau investasikan kepada Tuhan, saudara akan menuai kemuliaan karena saudara berinvestasi untuk pekerjaan yang akan datang. Itulah hidup kita. Dari poin yang kedua bagaimana, poin yang ketiga maksud saya, supaya kita hidup dalam pengharapan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam hidup dalam pengharapan. Jadi sikap saudara yang pertama, jangan bimbang saudara. Sesuatu yang akan kita terima itu masih dalam pengharapan. Dan ketika kita merasakan sesuatu yang belum terjadi, kita masih benar jadi enggak ya? Kayaknya Tuhan itu sungguh apa enggak sih kok sekarang belum terjadi. Saudara jangan bimbang. Yesus akan datang kali yang kedua. Suka tidak suka dia pasti datang. Dan karena itu dia akan datang sebagai hakim dan sebagai raja buat orang yang percaya. Dan saudara akan diadili, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi bagi kita, Tuhanlah yang telah menjamin bahwa saudara hidup sebagai anak Allah yang sungguh-sungguh pasti akan diberkati kalau saudara hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Ya, bahkan semakin kuat. Di dalam Roma pasal 4 ayat 20, saudara, Roma pasal 4 ayat 20, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Roma 4:20 itu adalah kesaksian Abraham. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Abraham menanti janji Tuhan selama 25 tahun bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang tunggal. Artinya janji Tuhan yang kekal melalui Ishak. Dan dia menunggu dengan sabar, tetapi Sarah mengendaki supaya Abraham mempunyai istri. Barangkali melalui anaknya dari istri yang lain selain Sarah dia akan mendapat keturunan. Tapi janji Tuhan tidak seperti itu. Dia ya dan amin, dan Tuhan nyatakan bahwa yang pertama janjinya adalah ya dan amin. Dan karena itu sikap kita harus tidak boleh bimbang. Harus semakin kuat, semakin menanti janji itu. Karena janjinya itu tidak mungkin berubah. Sekali janji untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberkati saudara melalui janjinya. Jadi jangan bimbang. Ya Allah, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyikapi tentang hidup yang akan datang dalam pengharapan, yang kedua adalah bagaimana kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita baca tentang bagaimana sikap yang kedua tentang janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, kita akan menyucikan diri, melepaskan diri dari keterikatan dunia ini yang menjebak, yang sementara, yang tidak kekal. Mari saudara, kita sungguh-sungguh kita menyucikan diri dari kecemaran jasmani maupun rohani. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Tinggalkan itu yang membuat saudara menjadi cemar dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita menjadi kudus seperti Tuhan adalah kudus. Itu yang kedua, itu sikap. Yang ketiga, mari kita tekun
tekun melakukan kehendak Allah. Kita tekun melakukan kehendak Allah. Ibrani 10, saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-36, saudara. Ibrani 10 ayat 36, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian buat kita sekalian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan kalau saudara tekun. Sehingga ketekunan itu melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian bahwa hidup kita hidup dalam pengharapan. Sesuatu yang belum terjadi saat ini, tapi saudara percaya dan yakin bahwa ada jaminan buat saudara akan menerima janji Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Karena jaminannya Tuhan Yesus, yang kedua adalah Roh Kudus, dan itu adalah buat saudara dan saya yang dipanggil melalui berita Injil. Jadi tetap yakin bahwa saudara dipanggil, saudara memenuhi panggilan itu. Yang ketiga, bahwa hidup ini adalah berinvestasi untuk masa depan yang jauh lebih penting daripada untuk dunia ini. Walaupun saudara tetap berinvestasi di sini untuk anak-anak saudara, untuk keluarga, dan untuk gereja, dan untuk apapun yang bisa dikerjakan, tetapi jauh lebih penting untuk yang akan datang, untuk kekekalan. Jangan mengumpulkan harta, apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Karena hidup ini adalah investasi untuk kekekalan. Yang terakhir, mari kita punya sikap yang benar. Jangan bimbang terhadap janjinya. Sekalipun cukup lama kita menanti, tetap sekali Yesus ya dan amin, janjinya akan terjadi. Yang kedua, tetap kuat di dalam iman. Terus yang kemudian kita melakukan kehendaknya dengan menyucikan diri dari segala kecemaran, baik jasmani maupun rohani. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan janjinya bagi saudara kalau saudara punya sikap yang benar di dalam hidup saudara, dalam pengharapan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan satu nyanyian, janjimu seperti fajar di pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, karena Roh Kudus menyertai saudara. Sebab Engkau yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintaku memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar yang menghari, yang tiada pernah berlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
salib. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Begitu kami berkesanakan firman-Mu hari ini yang telah Kau sampaikan Tuhan, biarlah itu terukir dalam hati kami untuk menjadi hidup, dan kami boleh mengekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun janji itu belum terlihat, tetapi janji itu merupakan sau yang kuat, dan janji itu ada jaminan karena Kristus telah mati dan bangkit, dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Oleh karena itu berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka tetap sabar, mereka tekun menantikan janji Tuhan, janji akan kehidupan, masalah yang diselesaikan mungkin selama hidup ini, tapi yang terlebih penting adalah pasti mereka dapat janji yang kekal di dalam kerajaan surga. Berkati mereka ya Tuhan. Kami tahu begitu berat hidup ini, tetapi dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Kuatkan kami dengan iman yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu hari ini. Seperti Abraham, terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang, kami pun juga tidak ragu akan Engkau, karena janji-Mu ya dan amin, dan Tuhan setia, Tuhan tidak pernah berdusta. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara atas kehendak-Mu untuk hidup kami supaya lebih baik. Oleh karena itu ampuni kami dan ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup dalam pengharapan, hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan kepadamu saja. Kuatkan kami biar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kehidupan kami yang nyata Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah pada saat ini sampai pada selesai, khususnya mereka telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dengan limpahnya, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi mereka, kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti pemberitaan dari multimedia GBI Sigma. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyudahi ibadah kita sekalian. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati, kita siapkan
keberadaan kita masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga yang begitu melimpah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.